Hai teman-teman semuanya, saya Vincent Lulu dan salam satu jangkar. Saat ini kami berada di tengah laut dan saya harap teman-teman suka dengan pemandangan yang satu ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan pertanyaan kepada saya melalui DM di Instagram menggunakan pesan suara. Tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita mulai. Kakak paling jauh ke negara apa? Paling jauh pergi ke negara mana? Titik koordinatnya dari mana dulu? Kalau titik koordinatnya dari Indonesia, yaitu dari timur dunia, maka saya pernah pergi ke bagian barat bumi, yaitu di Amerika. Jadi perbedaan waktunya benar-benar 12 jam. Kalau di Indonesia jam 12 siang, maka di sini jam 12 tengah malam. Kalau misalnya kita ngomongin yang paling utara, saya pernah pergi ke Iceland. Lebih utara lagi Rusia. Oh no, lebih utara lagi Greenland. Di sana sepi banget, cuma ada es semuanya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau lagi berlayar ada kru yang tertinggal gimana kak? Tetap ditinggal apa ditunggu dulu? Ini pertanyaan bagus sekali. Bagus buat teman-teman yang pengen mengetahui tentang dunia kapal pesiar atau dunia pelayaran. Oh ya, kalau misalnya ada teman-teman, ada kru yang tertinggal, maka kapten akan menanyakan kepada kantor pusat, ini bagaimana, apakah krunya ditinggal atau tidak. Kita selalu ada koordinasi. Jadi, ketika ada keputusan di kapal pesiar, tidak hanya diambil oleh satu orang saja, diambil oleh beberapa orang. Jadi ada koordinasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Biasanya ditunggu sampai 30 menit. Kalau misalnya benar-benar tidak ada kabar sama sekali, maka krunya tersebut kita tinggal. Tidak peduli siapa yang tertinggal, apakah itu tamu, apakah itu kru, apakah itu tamu VVIP. Tidak peduli, kalau misalnya kita jamnya sudah berangkat, maka kita wajib berangkat atau berlayar. Nah, apabila kru tersebut tertinggal di US Port, ini benar-benar sangat strict banget. Kru tersebut akan dihandle oleh port agent. Jadi di masing-masing negara atau di masing-masing pelabuhan kita punya agen. Agen tersebut yang akan mencari kru tersebut. Dan ketika kru tersebut sudah didapatkan nantinya, maka kru tersebut akan dibawa pulang ke negaranya masing-masing, alias dipecat. Next question, pertanyaannya bagus sekali. Halo Kak Vincent, mau nanya dong, gimana nih, udah ada niatan pengen nikah belum di usia yang sekarang atau masih betah kerja? Terima kasih, salam satu jangkar. Oke, terima kasih pertanyaannya, salam satu jangkar juga. Kalau untuk sekarang ini saya masih pengen meniti karir dulu. Entah itu di kapal pesiar atau itu di bidang yang lain, yang jelas saya mau meniti karir dulu. Kalau untuk menikah, pasti ada waktunya nanti. Cuman mungkin nggak sekarang. 2-3 tahun lagi mungkin ya. Tapi kalau sekarang masih menikmati jalan-jalan keliling dunia dan memberitahukan informasi tentang dunia kapal pesiar kepada teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman suka dengan video-video dan konten-konten saya, baik itu di TikTok, Instagram maupun di YouTube ini sendiri. Thank you. Assalamualaikum Kak Vincent. Waalaikumsalam. Aku mau nanya, syarat apa sih yang dipakai kalau mau kerja di kapal pesiar? Oke, persyaratan untuk bekerja di kapal pesiar ada banyak sekali. Tapi kalau untuk secara general, secara umum, ada yang namanya paspor, jelas ya. Terus ada visa. Kalau visa itu tergantung di negara mana yang akan kamu tuju nantinya. Beda negara, beda visa. Yang selanjutnya ada BST, Basic Safety Training, ada medical check-up, ada tes bahasa Inggris, entah itu Marlin dan masih banyak lagi. Kalau untuk secara khusus itu tergantung posisi yang akan kamu tuju, entah itu deck dan engine, entah itu hotel department, entah itu bagian medical team yang ada di kapal pesiar, beda-beda. So, kalau misalnya teman-teman mau melihat secara detailnya, saya taruh linknya di deskripsi video di bawah ini. Saya pernah bikin videonya sudah lama banget, silahkan ditonton. Salam satu jangkar. Bang, kira-kira berapa orang krunya kapal pesiar semuanya? Makasih Bang. Kru kapal pesiar itu beda-beda. Kapal pesiar itu ada banyak sekali dan beraneka ragam. Kalau untuk kapal pesiar ini sendiri, kami sekitar 1.650 orang. 1.650 orang yang on board pada saat ini. Ya, kalau untuk kapal pesiar yang kelasnya lebih tinggi, mungkin sekitar 1.700 sampai 2.000 orang. Atau kapal pesiar yang lebih kecil dari sini, itu mungkin bisa sekitar 900 orang. Kapal pesiar jenisnya beda-beda, tergantung kapasitas, tergantung gross tonnage, tergantung ya, banyak sekali ketergantungannya. So, salam satu jangkar. Halo Bang,
sudah berapa lama kerja di kapal pesiar? Thank you pertanyaannya. Sudah sekitar 6 tahun, kurang lebih 6 tahun sudah bekerja di kapal pesiar. Thank you for your question, Andi. Next question. Bang, berhubung video di atas kan abang bilang bebas untuk bertanya. Terus saya mau tanya nih, kalau fungsi jangkar itu untuk apa ya bang? Fungsi jangkar secara general, bagus sekali pertanyaannya. Tidak cuma untuk di kapal pesiar, tetapi untuk di semua kapal yang memiliki jangkar. Fungsinya itu untuk mempertahankan posisi kapal tetap pada titik koordinat yang sama ketika kapal tersebut tidak berlabuh di pelabuhan atau ketika kapal tersebut tidak bersandar, yang dalam arti kapal tersebut berada di tengah laut. Agar kapal tersebut tidak terbawa ombak atau tidak terbawa angin, maka kapal tersebut menurunkan jangkarnya agar posisi kapal tersebut tetap berada di titik koordinat yang sama. Semoga video atau informasi ini bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Dan apabila teman-teman punya penjelasan yang lain lagi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sharing is caring. Salam satu jangkar. Selamat pagi Bang Vincent dari Semarang, Jawa Tengah. Bang, mau tanya, apakah di perusahaan abang bisa promosi dari hotel department ke posisi seperti abang? Tolong dijawab bang. Terima kasih. Salam satu jangkar. Bisa dong, bisa. Tidak cuma hanya di perusahaan saya aja. Rata-rata semua perusahaan kapal pesiar atau perusahaan industri lainnya bisa cross training. Ada yang namanya internal promotion. Teman saya yang dari Nepal, dia bekerja di rumah sebagai accountant. Dia bekerja sudah lama, ya sekitar 5 tahun bekerja di bank, di salah satu bank yang ada di Nepal. Dan ketika dia pengen melamar menjadi bagian dari tim finance di kapal pesiar, tidak ada lowongan, maka dia masuk ke departemen security atau satpam yang ada di kapal pesiar. Dan setelah dia keterima kerja di sini, barulah dia mengeluarkan sertifikat atau pengalaman pekerjaan, pengalaman kerja yang dia dapatkan bahwa dia pernah kerja di finance. Dan akhirnya dia cross training dan sekarang bekerja di finance sebagai asisten financial accountant di kapal pesiar. So ya, bagi teman-teman, apapun itu posisinya di awal, masuk saja. Yang penting bekerja di kapal pesiar. Jadi ketika nanti sudah masuk bekerja di kapal pesiar, nanti tergantung kamu dan tergantung negosiasi dengan atasan atau dengan siapapun yang berada di kapal pesiar, dengan senior officer management. Kamu bisa pindah posisi, kamu bisa dapat promosi ke bagian posisi lainnya atau bagian departemen lainnya. Semoga video ini bisa membantu menjawab pertanyaan kamu. Salam satu jangkar. Ada dari Bang Bobi nih, Bang Bobi. Tanya bang, Oke, Bang. aslinya dari mana? Thank you Bang Bobi, saya aslinya Nias, Pulau Nias, Sumatera Utara. Kalau teman-teman pernah lihat gambar lompat batu, itu berasal dari Nias, dan itu berasal dari daerah saya. Salam satu jangkar. Next question. Ada dari Bang Steven Zebua, ini orang Nias. Bang, sekarang abang udah berapa lama kerja di kapal pesiar? Terus sekarang umurnya udah berapa? Salam satu jangkar. Oke Bang Steven Zebua, saya umurnya sekarang sudah 28 tahun. Saya tidak tahu ini masih muda atau sudah tua. Tetapi nikmatilah, jalan-jalan itu menyenangkan sekali. Kalau bekerja di kapal pesiar kurang lebih sudah hampir 6 tahun. Thank you. Next question. Ada dari Rita. Halo Rita. Bang, pernah nggak ketemu gerombolan ikan hiu dan kawan-kawan? Ikan hiu dan kawan-kawan. Kalau ikan hiu mungkin belum ya, mungkin belum. Saya pengen banget ketemu mereka. Tetapi kalau lumba-lumba dan binatang jenis lainnya mungkin pernah dan sering. Kalau lumba-lumba biasanya mereka mengikuti pergerakan kapal kami. Seperti saat ini kami sedang berlayar. Dan biasanya lumba-lumba akan mengikuti kami dari sisi starboard side atau dari sisi port side. Kita bisa melihat mereka banyak sekali dan mengikuti kami. Seperti sedang mengikuti kami, mengawal kapal kami. Next time saya akan buatkan videonya guys. Next question, salam satu jangkar. Halo Bang Vincent, salam kenal. Salam kenal juga. Bang Vincent dari alumni mana? Salam satu jangkar untuk Rani. Saya alumni UGM Yogyakarta tahun 2014. Setelah lulus, saya langsung bekerja di kapal pesiar. So yeah, thank you for asking me. Next question. Halo Bang Vincent, mau tanya nih, kalau di kapal pesiar tuh ada nggak sih rokok atau bawa sendiri dari luar? Penasaran aku. Kalau ada,
yang jual di kapal pesiar gimana sih cara belinya, di mana gitu. Oke, jujur saya tidak merokok, tetapi sesuai dengan pengalaman saya, rokok dijual di kapal pesiar. Harganya tergantung negara di mana kita berada pada saat itu. Kalau misalnya kita berada di Amerika, harganya beda dengan ketika kita berada di Eropa. Entah itu di Inggris, Italia, Spanyol, dan masih banyak lagi. Kalau kita berada di Bahamas, harganya semua beda, tergantung negara. Taksnya juga beda-beda. Jadi di sini ketika kita membeli sesuatu, ada yang namanya taks atau pajak. Jadi, kalau misalnya mau merokok di kapal pesiar, ada yang namanya smoking area, tidak sembarangan merokok. Seperti di tempat saya saat ini, tidak diizinkan untuk merokok. Tapi teman-teman juga bisa membawa dari rumah. Kalau misalnya teman-teman baru datang bisa membawa seperti 1 slot rokok, itu bisa diizinkan. Tetapi sepengetahuan saya, correct me if I'm wrong, sepengetahuan saya cuma diizinkan membawa 1 atau 2 slot saja. Selebih itu tidak bisa dibawa lebih banyak lagi. So ya, bagi teman-teman yang merokok, bisa merokok di kapal pesiar. Salam satu rokok. Oke guys, itu saja video Q&A pada sesi kali ini. Saya harap teman-teman suka dengan sesi-sesi yang seperti ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan DM saya di Instagram melalui voice note lebih bagus, biar saya bisa bikin video yang seperti ini, atau saya akan jawab melalui voice note juga nantinya. So, next time saya akan mengajak teman-teman untuk curhat kepada saya melalui Instagram. Sekali lagi DM saya di Instagram melalui pesan suara atau voice note. Tetapi kali ini bukan pertanyaan, kali ini adalah curhatan. Entah itu tentang kesedihan, diputusin pacar, atau curhat tentang apapun itu. Atau mungkin teman-teman pengen berbagi pengalaman. Saya akan tampung semuanya. Dan semua voice note-nya nanti, pesan suara kalian akan saya putar ketika kami di Amerika Serikat. Di belakangnya nanti saya ada gedung-gedung tinggi. Nanti saya akan berdiri di sana dan akan saya putar voice note-nya kalian di Amerika Serikat. Dan saya akan bikin next video selanjutnya lagi nantinya. Bagi teman-teman yang tertarik, feel free. And as always guys, thank you so much for watching. Saya Vincent dulu. Salam satu jangkar.